Oke, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Matius 28, Markus 16, Yohanes 20. Kubur yang kosong. Baca ini. Kubur yang kosong. Pagi-pagi sekali di hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur. Mereka melihat batu penutup pintu kubur telah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur. Lalu mereka melihat seorang malaikat memakai jubah putih. Malaikat itu berkata, "Janganlah takut. Aku tahu kalian mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang telah ia katakan. Pergilah, ceritakanlah pada murid-muridnya dan juga Petrus." Maka para perempuan itu segera meninggalkan kubur itu. Mereka takut, tetapi mereka juga bergembira. Maka berlarilah mereka dan menceritakannya kepada murid-murid. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya ia masuk ke Yerusalem, ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Ini kita sudah sampai di kebangkitan ya, kubur yang kosong. Kenapa kubur kosong? Karena Yesus bangkit. Dia bangkit secara jasmani. Karena ada satu sekte di dunia ini namanya saksi-saksi Yehova. Itu sekte sesat ya. Dia percaya bahwa Yesus itu bangkit bukan secara jasmani tapi hanya secara rohani, hanya secara penglihatan gitu. Tapi kalau Kristen mengajarkan Yesus bangkit secara jasmani. Maka nanti kalau kita lihat ketika dia menampakkan diri, Yesus itu bisa makan, bisa sarapan dan macam-macam karena dia memang bangkit secara jasmani, kelihatan. Seperti kita gini. Makanya kubur kosong. Enggak ada mayatnya. Dia bangkit secara jasmani. Cuma nanti kalau kamu pelajarin lagi, dia bangkit itu dengan tubuh yang bukan tubuh yang lama seperti kita gini, tapi dengan tubuh kemuliaan, ya. Karena dia sebagai sebagai contoh, sebagai pattern bahwa nanti kita kalau mati pun kita akan diberikan tubuh kemuliaan, dan karena dia yang sulung, jadi dia yang pertama kali bangkit dengan tubuh kemuliaan. Nanti kita pelajari ya. Nah, kembali ke kebangkitan ya. Kemarin kita sudah belajar di Yesus disalib, dikuburkan ya. Terus di awal kita belajar tentang pelayanan dia. Ini semua Injil ya. Jadi Injil itu kebanyakan orang kalau tahu Injil, mereka hanya tahu oh ya Yesus mati untuk menebus kita dari hukuman dosa. Sudah, mereka hanya tahu seperti itu Injil. Tapi itu nggak cukup gitu. Tapi selalu bilang kalau kebenaran yang kita tahu hanya separuh atau cuma seperempat itu bukan kebenaran. Nggak bakal menyelamatkan kamu, nggak bakal memerdekakan kamu gitu. Jadi kalau Injil itu kita harus ngerti dari awal, dari kelahiran atau kedatangan ya, terus kehidupan Yesus, terus kematian, penyaliban, kematian, dikubur, kebangkitan, sampai dia naik ke surga. Nanti suatu hari dia akan kembali lagi untuk kedatangan kedua kali, kembali lagi untuk menghakimi ya. Jadi harus ngerti lengkap, guys.
Gak bisa hanya mengerti Yesus mati, disalibkan demi kita, demi dosa-dosa kita, terus sudah berhenti sampai situ. Nggak bisa. Itu nggak bakal bisa menyelamatkan gitu. Kita harus tahu bahwa dia bangkit, dan yang paling utama kita harus tahu bahwa ini semua adalah ketaatan dari seorang Yesus, seorang anak Allah. Ya, jadi kita tuh sebenarnya diselamatkan karena ketaatan Yesus, termasuk kematian dia, semua tuh ketaatan. Karena dia taat, mati, apa yang dia kerjakan diterima, pembayaran dia diterima oleh Bapa, makanya dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran yang dia lakukan itu sudah lunas, keadilan Bapa sudah dipenuhi dan sudah diterima oleh Bapa. Ya, karena kita berdosa kepada Allah, dia harus bayar kepada Allah, dia harus berkorban sendiri dan membayarnya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Ngerti? Ya, kita berdosa kepada Allah, bukan kepada setan. Nah, itu ada di Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kebangkitan ini sangat penting sebagai tanda bahwa pembayaran yang dia kerjakan tuh dengan sempurna itu sudah diterima oleh Bapa dan diakui. Ya. Makanya dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena pembayaran yang diterima, kita dilihat benar oleh Bapa. Kita dianggap benar oleh Bapa dengan mengandalkan ketaatan Yesus ini. Itu satu lagi. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Yesus ini menandakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan seorang penjahat. Kalau dia nggak bangkit, dia sama seperti seorang penjahat yang ditangkap, disalib, dan nggak pernah bangkit lagi. Dulu itu banyak orang yang disalib, nggak cuma Yesus doang. Di sebelah Yesus pun ada 2 orang disalib, tapi 2 orang itu nggak bangkit seperti Yesus. Jadi kalau dia nggak bangkit, dia akan sama dicap seperti penjahat-penjahat yang lainnya. Ya, ingat waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap itu mana? Ya, dia pernah ngomong, "Sangkamu aku ini penyamun kah? Ya, maka kamu datang lengkap dengan senjata dan pentung." Jadi Yesus waktu itu dianggap penjahat. Kemarin kita belajar. Setelah kematian Yesus pun murid-murid dianggap sebagai penjahat. Jadi kebangkitan Yesus itu sangat penting, lambang kemenangan, supaya kita yang berdosa bertobat, percaya selamatkan. Tapi kita nggak bisa memisahkan kebangkitan dengan kematian, dengan kedatangan, dengan ketaatan dia, dengan kenaikan dia nanti. Itu semua nggak bisa dipisahkan. Makanya Injil itu harus lengkap. Ya, kita harus ngerti, bukan hanya alur ceritanya doang. Kamu harus ngerti, pelajarin terus setiap hari, dipelajari, kita doa sama Tuhan supaya diberi pengertian terus, supaya kita bisa ngerti dengan lebih dalam lagi. Bahkan bukan kalau bisa bukan dari kata orang, tapi secara pribadi. Kita belajar begini bukan kamu tahu dari papi. Enggak. Papi cuma bisa ngomongin bla 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 bla. Tapi yang nanti yang memberi kamu iman, memberi kamu pengertian tuh, memberikan kamu pencerahan itu Roh Kudus. Gitu. Ya, nanti kamu bisa bertumbuh itu, kamu belajar sendiri, baca, kamu minta sama Tuhan, itu semua Roh Kudus yang mengerjakan dalam kamu supaya kamu bisa, pengertian kamu bisa bertumbuh. Ya, dan nggak cuma pengertian kamu, nanti hidup kamu pun dirubah.
diubahkan semakin bertumbuh, semakin serupa seperti gambaran Yesus. Itu goalnya orang Kristen ya. Jadi sangat penting, Injil yang lengkap itu sangat penting, dan justru sekarang tuh sudah semakin ditinggalkan ya. Papi selalu bilang bahwa orang tuh sekarang hanya menginjil tuh hanya bilang Yesus mati bagi dosa-dosa kita, bla 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 bla, hanya 5 menit berapa, kemudian mereka hanya mengajak kita berdoa, membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam si pendoa itu, terus habis itu dinyatakan selamat. Itu bukan penginjilan, itu penyesatan namanya. Gak ada itu dasarnya di Alkitab. Itu manipulasi psikologi manusia. Dia dituntun, diarahkan ya, untuk mengucapkan, berseru, membuka hati, mengundang Yesus masuk. Itu nonsen, gak ada itu kalaupun ada itu ayat yang diputar balikan, diplesetkan, disalah tafsirkan, akhirnya menjadi seperti itu. Akhirnya Injil itu menjadi sebuah berita yang gampang, murahan, ngerti ya? Kalau kamu caranya seperti itu kan jadi murahan. Padahal Injil itu kita bisa ngerti Injil itu karena Tuhan. Setiap hari kita belajar itu nggak gampang loh kalau bukan Roh Kudus yang kasih kita pencerahan. Ya kita bisa kita harus belajar setiap hari dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, menghubungkan itu semua dengan Injil. Karena memang Alkitab ini senternya di Yesus. Ngerti? Dunia ini segalanya beserta isinya itu Allah menciptakan semuanya ini untuk kemuliaan Yesus. Untuk kita berpusat pada Yesus, berpusat memuliakan kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Bukan seperti ajaran sekarang berpusat pada manusia. Bukan, kita harus berpusat pada Yesus. Separah apapun pencobaan yang kita hadapi, ya, ujian yang kita hadapi, kita harus bisa mengatakan, harus bisa yakin bahwa hidup ini bukan tentang kita. Separah apapun ujian kamu, pencobaan kamu, hidup ini, rintangan segala macam, kamu harus bisa mengatakan bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang sudah melakukan segalanya bagi kita, sudah berkorban bagi kita, sudah mentaati semuanya, sudah turun dari kerajaannya untuk datang ke dunia yang penuh dosa ini. Semuanya tentang Yesus. Jadi kita nggak berpusat pada diri kita dan kepada masalah kita, tapi kepada kemuliaan Tuhan. Gitu. Itu bisa menolong kamu untuk keluar dari masalah. Kebanyakan sekarang orang ngapain belajar Injil? Nggak relevan, nggak nyambung dengan masalah kita sekarang, apalagi pandemi segala ketek-bengek. Kata siapa? Mereka karena mereka nggak ngerti Injil, jadi mereka bisa nggak nyambung. Kalau mereka ngerti bahwa hidup ini bukan tentang dirinya sendiri, bukan tentang keegoisannya, bukan tentang masalahnya, tapi tentang Tuhan, mereka pasti akan ngerti. Oh iya Tuhan sudah ngerjain semuanya. Oh iya gini bla bla. Ya, bahkan kematian pun ya, yang paling ditakuti oleh manusia itu kan kematian. Ya, itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Sebab upah dosa adalah maut. Yesus untuk menebus kita dari hukuman dosa, dia harus mengalami maut untuk mengalahkan maut. Ya, itu ada di 1 Korintus 15 ayat 15 ya, dan ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan
yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu orang Kristen, kamu ngerti Injil dengan benar, mestinya kamu nggak takut mati. Karena kita tahu bahwa maut itu, ya kalau kamu lihat kata maut, ya kita itu bisa arti mati, bisa artinya hukuman kekal. Tapi kalau kamu ngerti Injil, kamu bisa mengalahkan itu semua, karena maut itu sudah dikalahkan oleh kematian Yesus, sudah oleh kebangkitan. Ya. Kalau kita baca di 1 Korintus ini tentang mengulas tentang kebangkitan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus nggak dibangkitkan, iman kita sia-sia, kepercayaan kita sia-sia. Kita sama seperti agama-agama lain di dunia ini. Ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, oleh karena kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa. Makanya Yesus dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran dosanya itu sudah diterima oleh Bapa dengan sempurna. Keadilannya dipuaskan, murkanya berubah menjadi damai terhadap manusia yang percaya tentunya. Kalau nggak percaya, tetap dapat mereka hidup di bawah murka. Ya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Jadi maut itu sudah dikalahkan. Maka Yesus pernah mengatakan di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi, walaupun kamu mati, saat itu juga kalau kamu orang percaya, walaupun kamu mati, saat itu juga kamu hidup. Ya tentunya bukan di dunia, di surga bersama Yesus, bersama Allah. Surga itu arti intinya itu pertemuan kita dengan Allah. Face to face, itu surga. Ya, jadi walaupun kamu mati, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Walaupun kamu mati, kamu akan hidup. Percayakah kamu akan hal ini? Dites lagi, diuji. Percaya nggak kamu? Kalau kamu percaya, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Itu Injil. Injil itu berita terbesar di dalam Alkitab, bahkan di sepanjang sejarah manusia. Injil itu satu-satunya berita terbesar, karena hanya dalam Injil lah ada keselamatan. Ya, kamu mau baca cerita apapun di Alkitab selain Injil, itu nggak ada keselamatan. Hukum Taurat nggak ada keselamatan. Kamu mau belajar eskatologi, ya, kamu mau mikir sampai nungging-nungging pun nggak bakal ada keselamatan di eskatologi. Keselamatan itu hanya di dalam Injil. Ngerti? Ya, ngerti ya?
Ya, jadi ingat Yesus dibangkitkan sebagai tanda dia adalah anak Allah dan pembenaran kita. Pembayaran dosa yang dia kerjakan diterima dengan sempurna oleh Bapa. 1 Korintus, makanya dikatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Ya, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita bertobat dan percaya Injil, kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan dan dapat masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kenapa kita mengandalkan kebenaran Kristus? Ya, Papi pernah ajar ini toh. Kalau kita buka di Mazmur 24, ya. Mazmur 24, banyak orang bilang ini adalah Mazmur kenaikan Ascension, Mazmur kenaikan Yesus. Ya. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa yang bisa berdiri di gunung Tuhan, di tempatnya yang kudus? Ini menunjuk surga. Ya. Hanya orang yang bersih tangannya dan hatinya murni. Hati murni itu nggak bercabang. Ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, nggak pernah nipu mulutnya, nggak pernah bersumpah palsu, nggak pernah bohong. Ada manusia yang seperti ini? Nggak ada. Kamu mau lahir baru pun, kamu sudah lahir baru pun, tetap kamu pasti akan pernah menipu orang, kamu pasti akan pernah bersumpah palsu, kamu pasti nggak akan murni. Hati kamu pasti masih bercabang walaupun kita sudah lahir baru, karena kita masih mendiami tubuh yang belum ditebus, tubuh maut, kata Paulus. Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, kalau kamu mau tahu siapa orangnya yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajahmu, ya Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ini pintu-pintu gerbang, pintu-pintu yang berabad-abad, ini pintu surga. Ada orang menafsirkan ini adalah pintu di Golden Gate di Yerusalem. Tapi kalau papi pilih penafsiran ini adalah pintu surga. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu. Disuruh terbuka. Hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Jadi hanya raja kemuliaan yang bisa, yang tangannya bersih, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Hanya dia yang bisa membuat pintu surga itu terbuka, karena itu tempat kudus Tuhan. Ngerti? Gunung Tuhan, tempat kudus Tuhan. Ya. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Diulang lagi. Siapakah dia raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Ini menunjuk pada siapa sih? Jelas ini menunjuk pada Yesus. Hanya dia satu-satunya yang bersih tangannya, murni hatinya, yang gak pernah menyerahkan diri pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Makanya kita hanya bisa, ketika kita mati, kalau gak ada Yesus di samping kita, Allah itu gak bakal ngelihat kebenaran kita.
Malah bisa-bisa kita dimuntahin. Karena kita ini berdosa, walaupun kita sudah lahir baru, kita masih bisa berdosa. Ngerti? Jadi kalau kamu cuma tahu Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, itu nggak cukup. Kita harus mengerti kebangkitan, kita juga harus mengerti bahwa kita dianggap benar karena dianggap benar oleh Bapa, diperlakukan secara benar oleh Bapa itu karena ketaatan Yesus, karena kebenaran Yesus. Karena Yesus itu sempurna, dia yang tangannya bersih, hatinya murni, nggak pernah nipu, nggak pernah bersumpah palsu. Hanya yang kudus seperti ini yang bisa masuk surga. Kita ini nggak bisa. Makanya kita sangat membutuhkan kebenaran Yesus supaya nanti kita mati ketemu Yesus, pintu surga itu bisa terbuka. Kalau enggak, pintu surga itu nggak bakal terbuka. Wong kita ini orang kotor kok, dosa kok. Di depan pintu surga nggak bakal terbuka. Kita ini tukang tipu, kita ini tangan kita kotor, hati kita nggak pernah murni, mulut kita ini nipu orang terus. Walaupun ya kita nggak nipu orang seperti yang di orang-orang sampai ketangkep, enggak, tapi penuh dengan sumpah palsu, sedikit sudah dibilang nipu. Jadi kalau kamu mati, kamu nggak ketemu Yesus di surga, jangan harap kamu bisa masuk surga. Ngerti? Sebelum kita mati, kita harus menjalin hubungan dulu sama Yesus di dunia ini. Ya. Makanya Yesus bilang hidup kekal itu, ya, itu di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu ketika kamu mengenal Allah melalui Yesus. Nanti kita hanya bisa mengenal Allah melalui Yesus, karena kebenaran kita dianggap benar oleh Allah itu hanya karena kita tinggal di dalam Yesus, kita punya hubungan dengan Yesus. Itu harus kita tangkap, kita pupuk dari kita hidup sekarang ini. Ngerti? Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.